pilihan. Apakah Yesus itu ateis, atau dia Muslim, atau dia itu kafir. Ya, dan ternyata Anda mengatakan dia adalah seorang Yudaism. Artinya dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Islamnya disebut Muslim. Dan Muslim sudah pasti Islam. Dan ternyata Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu adalah Kristen. Artinya hari ini kita membuktikan Anda berseberangan dengan Yesus. Dengan kata lain, Kristen itu adalah anti-Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Ini Anda loncat-loncat kemana, entah apa arahnya, tapi Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Sekarang saya simpulkan pertanyaan saya ya, supaya Anda bisa memahami lebih baik. Soal-soal yang Anda ajukan kan saya sudah jawab tadi. Sekarang giliran Anda. Siapa yang menamakan kitabnya Bani Israel dengan sebutan Perjanjian Lama? Coba Anda terangkan ini dulu. Nggak bisa dong. Saya tidak bisa melanjutkan dialog Bang Jul dengan Pak siapa tadi, Pak Lamsem Naibaho ya. Kalau mau berdialog dengan saya, kita tentukan temanya, yaitu tema baru. Baru itu benar. Ya sama aja, kalau saya sih nggak perlu pilih tema. Apapun itu dibahas berkaitan dengan keyakinan Islam Kristen. Ya, karena untuk menjadi seorang pendebat, itu harus menguasai dua sisi. Ajaran Islam, ajaran Kristen, kan gitu ya. Nah, karena selama ini kan yang menggunakan istilah-istilah agama lain masuk ke dalam agamanya kan Kristen. Karena itulah kemudian selalu berfokus kepada tema yang bernuansa Kristen. Apalagi antara Kristen dan Islam, ya dua-duanya menguasai kitabnya Kristen. Karena kan hanya bahasa Indonesia toh. Sementara orang Kristen tidak bisa memahami kitabnya Islam karena kitabnya umat Islam itu berbahasa Arab gitu. Nah, kalau misalnya mau pilih tema boleh. Coba kita angkat tema terkait dengan Yesus. Apakah dia itu ateis, atau dia itu seorang Muslim, atau dia itu Kristen? Silakan. Masya Allah. Ana setuju dengan tema yang diajukan oleh Ustadz Cuma. Tinggal menunggu saja jawaban dari Dik Meres ini. Masya Allah. Sebenarnya jujur aja, Dik Meres ini levelnya masih jauh di bawah saya, Ustadz. Kok nekat gitu nantang Ustadz Cuma sebagai guru saya di sini. Masya Allah. Ya sudah, terserah antum. Semoga Ustadz Cuma diberikan kemudahan setiap urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Mana ini Nasraninya? Mana ini? Kafirnya mana ini orangnya? Ya silakan Bang Jul, silakan bertanya, silakan Bang. Kok silakan? Kan di atas itu sudah ada temanya. Gimana sih lo? Jangan melucu lah. Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah keselamatan, Yesus itu adalah hidup. Nah, sebagai jalan keselamatan yang hidup, apakah dia itu Muslim? Apakah dia itu Kristen? Ataukah Yesus itu ateis, tidak bertuhan? Silakan. Iya, Yesus itu Yahudi juga bukan, Kristen juga bukan, Islam juga bukan. Tetapi dari sisi kemanusiaan dia adalah seorang Yahudi karena dia adalah seorang rabi, dia mengajarkan tentang Taurat. Tetapi dari sisi keilahian dia tidak mempunyai agama. Maupun dia seorang Muslim, maupun dia seorang Kristen, maupun dia seorang Yahudi. Jadi Yesus, ketika kita berbicara Yesus, artinya kita berbicara dua sisi. Dari sisi kemanusiaan Yesus dan dari sisi keilahiannya. Oke. Ya, ini kelihatan Anda sudah mulai bingung nih. Yesus Anda katakan tidak memiliki keyakinan. Tetapi dari sisi kemanusiaan dia adalah Yudaism. Oke, dari sisi manusianya dia adalah Yudaism. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, sisi ketuhanan Yesus itu mengajarkan tentang Kristen, mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang Yudaism, atau mengajarkan tentang apa? Ateis. Silakan.
Yang lain diem dulu loh. Kemarin aja bisa loh teratur loh. Kemarin bisa loh teratur. Admin yang lain diem. Kita mantau aja ya. Biarkan Abi Ikro dan Ustadz Zuma melawan mereka ini ya. Yang lain diem dulu. Baik, bagaimana Pak Mere tanggapan dari Ustadz Juma tersebut? Jadi Anda terlihat kebingungan di sini. Silakan ditanggapi respon dari atau argumentasi dari Ustadz Juma. Silakan, terima kasih. Iya, dari sisi keilahiannya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Islam, karena Yesus tidak pernah mengenal Islam ya. Yesus sudah jelas dia mengajarkan Torah, karena Torah adalah firman-Nya. Ketika firman itu belum menjadi manusia, manusia tersebut diberi nama Yesus. Firman yang disampaikan kepada Torah itu adalah firman-Nya. Ketika Musa menerima firman, sang firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi sang firman yang berdiam di dalam kemanusiaan Yesus, dia mengajarkan tentang Torah. Itulah konsep firman yang benar. Oke, ini jawaban yang kedua. Anda belum menunjukkan ciri-ciri bahwa Yesus itu mengajarkan Kristen. Justru saudara mengarahkan jawaban Anda bahwa Yesus itu adalah penganut Torah. Penganut Torah sama dengan Yudaism. Berarti Yesus itu adalah Yudaism. Nah sekarang yang ingin saya tahu dari Anda telah mengajarkan kepada kita tadi, menyampaikan kepada kita yang ada di grup ini, bahwa Yesus secara manusia mengajarkan tentang Taurat. Artinya dia mengajarkan agama Yahudi, ya, anggaplah seperti itu. Lalu kemudian saya minta dari sisi ketuhanannya, saya mengikuti alur Anda, ya. Yesus memiliki sisi ketuhanan. Nah, sisi ketuhanan Yesus yang kemudian sahabat-sahabat Kristen sebut dengan sebutan Bapa, apakah itu mengajarkan tentang Yudaism, mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang Kristen? Coba, ini poin yang penting untuk Anda jawab. Silakan. Ya, sudah pasti dia akan mengajarkan Torah ketika dari sisi keilahiannya. Karena dia melanjutkan nas Alkitab, maka Alkitab itu harus digenapi. Sebelumnya itu dia berfirman kepada Musa, dan Musa mencatat, dan Yesus adalah sang firman itu sendiri. Ketika firman itu telah menjadi manusia, maka sang firman itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya dia sudah ajarkan kepada nabi-nabi. Oke, baik. Anda semakin mengerucutkan bahwa Yesus, ya, yang Anda kemudian imani adalah firman menjadi manusia, di dua sisi, satu sisi 100% manusia, 100% Tuhan. Ternyata kedua-duanya itu mengajarkan tentang Yudaism. Ya, sepakat kita di situ ya. Nah sekarang, ini Kristen dari mana? Jawab. Bagaimana Saudara Mere? Apakah Anda telah memahami argumentasi sekaligus pertanyaan dari Ustadz Juma tersebut? Berasal dari manakah ajaran kekristenan tersebut? Padahal Yesus mengajarkan Yudaisme dan sebagai Yudaisme. Silakan dijawab. Terima kasih. Kristen itu berawalnya dari kata pengikut Kristus. Ketika murid-murid Yesus itu menyebarkan tentang pengajaran Yesus, maka mereka disebut pengikut Kristus. Itu asalnya Kristen. Jadi ajaran-ajaran Yesus itu diteruskan oleh murid-murid Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan jadilah semua bangsa muridku." Maka Kristen itu sudah pasti berasal dari pengajaran Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran mengklaim bahwa semua nabi itu beragama Islam? Itu sumbernya dari mana, termaksud Yesus itu? Tadi Anda mengatakan Yesus mengajarkan tentang Yudaism. Pada poin ketika dia menjadi manusia, sedikit pun tidak menyentuh ajaran Kristen. Camkan itu baik-baik, kawan. Kemudian, ketika umat Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang adalah Tuhan itu sendiri, ternyata juga tidak ada ajaran
di dalam Taurat yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Kristen. Sebagai manusia, sebagai Tuhannya orang Kristen yang adalah roh, tidak pernah sama sekali Yesus itu mengajarkan tentang Kristen. Kemudian, untuk menutupi semua itu, Anda mengatakan Kristen itu adalah julukan dari pengikut-pengikutnya. Nah, ini akan muncul masalah besar. Ya, Anda akan menghadapi masalah besar di sini. Kenapa? Ketika Anda mengatakan bahwa pengikut Yesus itulah yang mengajarkan Kristen. Pengikut Yesus itulah yang disebut Kristen. Nah, kalau yang disebut Kristen itu adalah pengikut Yesus, betul-betul pengikut Yesus, maka Anda harus tahu, pengikut Yesus itu tentu mengajarkan Yudaism. Karena Yesus sebagai manusia maupun sebagai Tuhan yang Anda katakan Tuhan, itu dua-duanya mengajarkan tentang Yudaism. Tidak ada pernah mengajarkan tentang Kristen. Anda harus tahu dan harus Anda pahami secara langsung, ya, bahwa pengajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel sebagai manusia atau sebagai Tuhan menurut Anda, itu mengajarkan dirinya bagaimana menjadi seorang Yudaism yang taat. Apa itu? Dia bersyahadat. Yohanes 17 ayat 3. Kemudian dia mendirikan sholat, sujud, bertaubat dia dalam beribadah, bukan nyanyi, bukan konser. Dia Matius 4 ayat 17. Kemudian dia bersunat, Lukas 2 ayat 21. Dia juga berpuasa, Matius 6 ayat 16. Dan tidak sedikit pun dia mengajarkan tentang ibadah di gereja, kumpulan orang-orang yang berkuluk. Dia tidak pernah mengajarkan makan babi. Dia tidak pernah mengajarkan intinya membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Artinya pengikutnya Yesus, karena Yesus adalah Yudaism, maka pengikutnya harus Yudaism. Nggak bisa jadi Kristen. Bagaimana mungkin Anda mengatakan pengikutnya Yesus adalah Kristen? Salah. Ya, salah. Kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27, Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yesus Yudaism, berarti pengikutnya kudu wajib Yudaism. Tapi Anda mengatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Sedangkan di awal tadi, Yesus mengajarkan Yudaism atau Kristen. Anda mengatakan Yudaism. Sekarang Anda membawa-bawa Kristen. Jadi itu hanya masalah besar, tembok besar yang harus Anda hadapi. Karena memang Kristen dan Yudaism itu berbeda. Ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu berbeda. Catat itu baik-baik. Kemudian Anda bertanya, bagaimana mungkin kemudian Al-Quran menerangkan bahwa seluruh Nabi itu adalah seorang Muslim atau seorang Islam? Al-Quran menerangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Orang Indonesia kemudian memaknai ayat ini dengan terjemahan, dan kami tidak mengutus seorang utusan pun, seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan, kami sampaikan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah sekarang, apakah Musa mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu Allah? Apakah Yesus mengajarkan itu juga? Jelas. Jelas, seluruh Nabi mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada Yesus, bukan kepada roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Dan ingat, Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah yang diperintahkan Tuhannya kepada dirinya. Tolong tunjukkan kepada saya, ada Nabi yang Anda kenal sebagai Nabi yang membantah perintah Tuhannya kepadanya. Contoh, misalnya, Yesus diajarkan, katakan sesuatu kepada Bani Israel, tapi Yesus tidak katakan. Contoh, katakan kepada Bani Israel, aku satu-satunya Tuhan yang benar dan engkau hanyalah utusanku. Kemudian Yesus merubah itu. Adakah Yesus merubah firman itu? Adakah Yesus membantah perintah itu? Silakan Anda buktikan kalau demikian. Jadi kesimpulannya adalah, seluruh Nabi mendengarkan dan berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepadanya. Sehingga dia adalah Muslim, dan Muslim sudah pasti adalah Islam. Silakan. Yesus disunat bukan berarti dia adalah seorang Muslim. Yesus bersunat, dia hanya menjalankan dia sebagai seorang Israel atau seorang Yahudi. Karena sunat itu berlaku hanya kepada keturunan Abraham. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, perjanjian kekal itu perjanjian sunat. Bunyi ayatnya mengatakan bahwa yang berlaku sunat itu hanya kepada keturunan Abraham. Boleh di luar Abraham, tetapi mereka adalah orang-orang babu. Kami Kristen tidak sunat karena kami bukan babu. Dan kami bukan orang Yahudi, jadi kami tidak berhak untuk sunat. Yesus menjalankan sunat, memang iya,
karena dia adalah seorang Yahudi dan dia wajib melaksanakan hukum Torah. Secara singkat Anda menerangkan Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus bersunat, Anda tidak bersunat. Apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab Anda? Mohon maaf, bukan saya mengajarkan, tapi saya hanya menggurui. Sama aja. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, bukan Zulkifli yang berkata, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan sunat. Kalau kau percaya kepadaku, kata Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang Anda mengatakan, kami tidak sunat, karena kami bukan Yudaism. Yang sunat itu non-Israel hanya budak dan seterusnya. Luar biasa bukan? Inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda, bahwa Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai seorang Muslim. Dia adalah Yudaism. Dia adalah Muslim yang berserah diri kepada perintah Tuhannya. Bukan seperti Kristen yang membantah seluruh perintah Tuhan penciptanya. Itu satu poin. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa sunat itu hanya diperuntukkan kepada budaknya Bani Israel, Anda harus lihat di dalam pengajaran Bani Israel tentang sunat. Meskipun di dalam Kejadian 17 ayat 27 diterangkan bahwa semua orang yang ada di dalam rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, penekanan para nabi dan juga Tuhan itu sendiri di dalam ayat ke-14 di Kejadian 17 itu dikatakan, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dibunuh, dia harus dilenyapkan, dia harus dihilangkan karena dia telah membatalkan perjanjianku. Ini perjanjian kekal Tuhan. Itulah makanya muncul pertanyaan, apakah Yesus itu ateis atau dia Muslim atau dia itu kafir? Ya, dan ternyata Anda mengatakan dia adalah seorang Yudaism. Artinya dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Islamnya disebut Muslim. Dan Muslim sudah pasti Islam. Dan ternyata Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu adalah Kristen. Artinya hari ini kita membuktikan Anda berseberangan dengan Yesus. Dengan kata lain, Kristen itu adalah anti-Yesus. Kalau kami ikut-ikutan sunat, artinya kami melawan hukum Tuhan. Karena kami mematuhi hukum Torah sehingga kami tidak disunat. Pertanyaan saya, Muslim mengikuti hukum sunat itu mengikuti ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan Muslim untuk bersunat? Itu tolong dijawab. Anda ini lucu. Kalau Anda bersunat, Anda melanggar hukum Taurat. Di mana? Di mana ada pelarangan Taurat agar non-Yahudi itu tidak disunat? Coba pasang kuping Anda baik-baik. Di buku terjemahan Indonesia, Kisah Para Rasul bab 15 ayat ke-5, kitab Anda, di situ dijelaskan dengan terang. Orang-orang bukan Yahudi wajib disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ayo. Masih kurang? Mau saya bacakan lagi di Kisah Para Rasul yang lain. Ya, cukup satu ayat. Bahwa di dalam kitab Anda itu dikatakan orang-orang Yahudi diwajibkan bersunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Itu di kitab Anda loh. Ya, itu di kitab Anda. Dan kalau Anda mengatakan bahwa kami ketika bersunat melanggar perintah Taurat, nah inilah makanya saya katakan konsep mana lagi yang akan kemudian Paulus jajakan dengan mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Kan lucu, sunat untuk orang Yahudi, kenapa kalian yang dibebaskan? Ayo, undang-undang negara ini diatur untuk mengatur masyarakat atau penduduk Indonesia. Kenapa justru Malaysia yang dibebaskan dari undang-undang? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Karena orang Malaysia memang tidak terikat dengan undang-undangnya Indonesia. Kenapa harus mereka mengaku kami dibebaskan? Nggak perlu. Karena memang mereka itu bukan dari Bani Israel. Nah, kalau Anda menjadikan itu sebagai alasan, Anda kudu wajib mengakui bahwa Yesus itu memang hanya untuk Bani Israel.
Kalau itu sudah final, Anda boleh tidak bersunat. Tapi kalau Anda mengatakan, aku adalah pengikut, lah kudu aja bersunat. Karena Yesus mengatakan, jika kau mengikuti aku, jika kau mendengarkan perkataanku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang pernah aku lakukan. Nah sekarang, Anda justru membantah. Dan Anda tidak melakukan pekerjaan Yesus, tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Maka Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Itulah Anda. Sedikit lagi saya ingin mengajarkan kepada saudara. Dalam Kejadian 17 ayat 10, Allah menerangkan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Berarti Yesus yang adalah keturunan dari Abraham harus memegang perjanjian Allah itu, yaitu sunat. Karena dia mengajarkan sesuatu tentang sunat, tentang Torah, berarti dia hanya mengajarkan ruang lingkupnya kepada Bani Israel. Karena Torah hanya untuk Bani Israel. Anda sendiri yang menjawab itu. Yesus hanya hukum Torah hanya untuk Bani Israel. Nah, Yesus datang untuk Torah. Berarti Yesus datang sebagai guru hanya kepada Bani Israel. Coba Anda menggunakan nalar Anda deh. Coba, saya pingin saudara Meme ini ketika berdialog dengan saya jangan seperti teman-teman Kristen lain, lupa bawa otaknya. Sekarang kalau Anda berhadapan dengan saya, otaknya dibawa dulu supaya Anda bisa memahami penjabaran demi penjabaran yang saya berikan. Satu hal yang ingin saya katakan kepada Anda. Galatia 5, pendiri Kristen mengatakan begini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya apa? Yesus, Paulus di sini ingin memproklamirkan dirinya bahwa ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Nabi Musa, bertentangan dengan ajaran Yesus yang datang menurut Anda mengajarkan tentang Yudaism. Sekarang Anda sadar nggak bahwa Anda itu adalah anti Yesus? Di Keluaran 3 itu sudah jelas-jelas perjanjian antara Abraham dengan Allah. Bunyinya mengatakan bahwa perjanjian kekal itu adalah perjanjian sunat antara Abraham dan keturunannya. Boleh bersunat di luar daripada keturunan Abraham, yaitu babu. Di luar daripada babu tidak bisa sunat. Yes, dia menjalani hukum sunat karena dia adalah seorang Yahudi dan keturunan Abraham. Kami Kristen, kami bukanlah keturunan Abraham. Jadi kami tidak berhak untuk sunat dan kami bukan orang Yahudi. Itu yang Bang Jul harus pahami. Dari tadi sudah saya jelaskan. Yang pertanyaan saya, Muslim mengikut-ikutan sunat ini ajaran siapa? Ajaran siapa yang Muslim ikut-ikutan tentang sunat? Coba jelaskan kepada saya. Oke, gini, supaya Anda itu ngerti apa yang saya jabarkan ya. Sekarang coba Anda simpulkan kepada saya. Hukum Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia? Saya butuh jawaban Anda disertai dengan dalil. Silakan. Hukum Torah itu ada dua, secara khusus kepada bangsa Israel dan secara universal. Salah satu universal adalah hukum puasa. Hukum puasa itu diberlakukan kepada di luar daripada bangsa Israel. Itu dinamakan hukum universal dan kami orang Kristen mengikuti hukum puasa. Maaf, saudara Mere, biasakan berargumentasi itu disertai dengan dalilnya. Silakan, terima kasih. Saya tunjukkan dalil ya untuk membantu Anda. Yeremia 31 ayat 33. Aku Allah akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Artinya syariat-syariat Tuhan yang diutus kepada yang disampaikan kepada Nabi Musa itu syariatnya akan disampaikan ke dalam batin setiap Bani Israel. Sekarang Anda mengatakan puasa itu adalah untuk universal. Tolong tunjukkan dalil di mana puasa itu yang ada di dalam hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi. Silakan, dalil, saya butuh dalil. Ya baik, saya sambil mencari ayatnya ya tentang puasa, tetapi Bang Jul harus jawab dulu. Sunat yang dilakukan oleh Muslim itu mengikuti ajaran siapa ya? Sambil menjawab, saya sambil mencari ayat tentang puasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami perintahkan kepadamu Muhammad, ikutilah
ajaran Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Apa ajaran Ibrahim? Ajaran Ibrahim salah satunya adalah bersunat. Itu tidak bisa kamu membantah, karena Al-Quran sudah menjelaskan demikian, bahwa beliau disunat pada usia ke-80 tahun. Nah, apakah kemudian ketika Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk itu, maka kemudian Rasul Muhammad SAW itu membantah? Tidak. Ketika diperintahkan ikut kepada ajaran Ibrahim, maka Rasul Muhammad SAW kemudian mengikuti itu. Maka itulah kemudian di dalam Al-Quran, hal yang saya katakan tadi, perintah untuk mengikuti mila Abraham ini jelas, tidak bisa diragukan. Tapi di situ tidak ada dikatakan sunat, bahwa Abraham itu sunat. Tidak dinyatakan di situ bahwa ikutilah sunatnya Abraham, karena dia itu adalah orang yang bersunat. Nah, ini kudu wajib memahami Islam dengan menggunakan ilmu Islam. Jangan memahami Islam dengan menggunakan ilmu gereja. Karena Anda akan nampak seperti anak TK yang melihat melihat kapal selam di laut, lalu kemudian teriak, "Ayah, ayah, itu ada ikan di laut besar kali." Nah, ayahnya bilang, "Bukan, itu bukan ikan, itu kapal selam." "Bukan ayah, itu adalah ikan." "Bukan anakku, itu adalah kapal selam." "Tidak ayah, tengok aja dia goyang-goyang dan dia adanya di laut, berarti dia adalah ikan." Yang waras ngalah. Jangan membahas Islam berdasarkan ilmu gereja. Jadi ketika Al-Quran sudah menerangkan bahwa "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka umat Islam itu mengkajinya seperti apa sih? Ya, mila Abraham itu kayak mana sih? Ternyata diterangkan di dalam hadits bahwa salah satu ajaran daripada Nabi Abraham tidak lain dan tidak bukan adalah bersunat. Maka kudu wajib kita bersunat, umat Islam itu bersunat karena diperintahkan ikut kepada ajaran Abraham. Ya, itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya, kemudian Baihaqi, Tirmizi, dan juga Muslim. Ya, itu jelas-jelas sekali. Bahkan Bukhari pun menjelaskan bahwa salah satu mila Abraham itu adalah sunat. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong dijawab yang tadi ya. Mana ayat dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa hukum Taurat berkaitan dengan sunat yang dilaksanakan Yesus itu sifatnya universal? Silakan. Sorry, maksud saya yang berkaitan dengan puasa itu sifatnya adalah universal. Silakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Rupanya Gurunda Ustadz Juma sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara Mere mengenai konsep sunat di dalam Islam itu mengikuti ajaran siapa, dan beliau Ustadz Juma telah menjawabnya dengan dalil dari Al-Quran berikut dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau yang dinyatakan bahwa sunat atau berkhitan itu adalah suatu milah atau ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sebagai seorang muslim dan bukan sebagai seorang yang musyrik atau penyembah berhala. Demikian. Maka tugas saudara Mere sekarang adalah memberikan dalil yang menyatakan bahwa puasa di dalam hukum Torah itu bersifat universal. Silakan ditunggu dalilnya. Terima kasih. Bang Jul mengatakan bahwa sunat itu diterangkan di hadis. Hadis itu bersumbernya dari mana? Sehingga dia mengetahui bahwa ajaran Ibrahim itu tentang sunat. Muhammad kapan bertemu dengan Ibrahim? Sedangkan jarak antara Ibrahim dengan Muhammad sudah mencapai sekitar 2000 tahunan. Lalu dari mana Muhammad tahu bahwa ajaran Ibrahim itu adalah sunat? Coba jelaskan. Mohon maaf saudara Mere, waktu Anda sekarang ini menunjukkan dalil pernyataan Anda bahwa puasa di dalam hukum Torah itu bersifat universal. Maka tolong tunjukkan dalilnya di sini. Untuk tanggapan Anda terhadap jawaban dari Ustadz Juma setelah Anda memberikan dalilnya. Demikian dialog
yang bermartabat dan terkesan dua arah. Ya, silakan Saudara Mere. Saudara, ya, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Dasar hukum dari agama Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran kemudian dijabarkan oleh hadits. Siapa yang menjabarkan adalah dia yang diberi wewenang sebagai Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul tentu adalah wahyu dari Allah. Ketika dia mengatakan bahwa Abraham itu disunat, maka itu adalah wahyu dari Allah. Kalau Anda meragukan apa yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW bahwa Abraham itu bersunat, maka coba Anda sadari di dalam kitab Anda apakah dikatakan Abraham bersunat atau tidak? Kalau dikatakan Abraham bersunat, berarti apa yang Anda ragukan tentang hadits yang menerangkan bahwa Abraham itu sunat? Nah, ini uji kewarasan. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, Abraham tidak disunat, karena tidak ada hadis, tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Abraham itu sunat. Tapi di kitab yang Anda ambil dari Bani Israel menerangkan bahwa Abraham itu disunat. Terus kebenaran apa yang ingin Anda sembunyikan di sini? Itu yang pertama. Ya, Anda harus memahami lebih jauh bahwa ketika orang berdialog tentang agama, maka yang dikedepankan itu adalah kebenaran, bukan daripada pembenaran. Ya, Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Abraham diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah dan larangan. Lalu beliau menunaikannya. Salah satu daripada perintah Allah kepada Abraham sebagai ujian itu yaitu dia bersunat. Ayo, dia bersunat. Dan itu diterangkan oleh hadits Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau memang bersunat. Tidak ada keraguan di situ. Lalu kemudian kalau Anda ternyata sebagai Kristen meragukan apa yang diterangkan oleh Rasul Muhammad SAW bahwa dia bersunat, maka coba Anda lihat di dalam buku Anda. Apakah di situ diterangkan Abraham bersunat atau tidak? Untuk menguji kewarasan Anda. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan fitrah manusia itu ada 5. Pertama sunat. Ya, pertama sunat. Artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di era tahun 1400 tahun silam itu mengetahui bahwa Abraham itu bersunat. Masa Anda yang hidup saat sekarang sudah ada kitab di tengah Anda bahasa Indonesia lagi nggak ngerti juga bahwa Musa itu bersunat? Ketika Anda mengatakan, oh tidak, saya menuntut di Al-Quran. Ada apa Anda menuntut di Al-Quran? Sementara umat Islam sudah final dengan haditsnya bahwa Abraham itu bersunat dan kami diperintahkan untuk mengikuti ajaran itu. Sementara di kitab Anda juga diperintahkan itu. Saya yakinkan bahwa Anda hanya mengelak dari pertanyaan saya. Saya sudah tamat dengan misionaris. Anda kan misionaris. Anda misionaris yang mencoba untuk menjajakan Tuhan dari rupa manusia agar orang lain itu tersesat menyembah kepada manusia yang dianggap Tuhan. Ya, jadi saya katakan kepada saudara, umat Islam itu sudah final. Dalam pengajarannya tentang bagaimana kemudian orang Islam itu bersunat, itu adalah perintah dari Allah untuk mengikuti Abraham. Dan salah satu perintah itu adalah bersunat. Al-Baqarah ayat 124 itu sangat jelas menerangkan itu. Sekarang tugas Anda menunjukkan mana dalilnya bahwa hukum Taurat tentang puasa itu adalah hukumnya universal. Silakan. Bang Jul mengatakan bahwa Abraham disunat itu adalah wahyu dari Tuhan. Satu ayat pun tidak ada tertulis di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Ibrahim itu disunat. Muhammad ini tahu dari mana bahwa ajaran Ibrahim ini disunat, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengatakan bahwa milah Ibrahim itu adalah bagian daripada sunat. Tetapi Muhammad, jaraknya sekitar 2000 tahun, dia bisa mengetahui bahwa Ibrahim itu disunat. Sumbernya dari mana Muhammad dapat ini? Ini harus dijelaskan. Al-Quran satu ayat pun tidak ada menjelaskan tentang sunat, tetapi di situ hanya mengatakan mengajar mengikuti ajaran milah Ibrahim. Tetapi milah Ibrahim di situ ayat kosong, satu pun tidak ada tertulis. Anda dan Kristen-Kristen lainnya itu lucu banget. Kenapa saya katakan? Anda kan sadar ya itu kalau Anda masih menggunakan akal sih, bahwa sumber seluruh isi Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampainya.
Dan hadits-hadits sahih itu juga adalah bersumber dari Rasul Muhammad SAW sebagai penyampainya. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran tidak menceritakan tentang sunat, lalu kemudian hadits menceritakan tentang sunat, ya apa bedanya? Lawang sumbernya satu dari Rasulullah Muhammad SAW. Coba Anda pikirkan sendiri. Bagaimana sih cara Anda ini bernalar? Anda hanya mau mempercayai salah satu dari sumber yang sama-sama sumbernya satu. Ada dua materi yang sumbernya satu. Sementara Anda paham segala sumber hukum-hukum ya di dalam ajaran agama Islam itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Baik penyampaian melalui Al-Quran maupun hadits. Atau Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah dan hadits itu adalah perkataan Rasulullah. Berarti Anda sudah muslim dong. Harusnya Anda bersyahadat dong. Kalau Anda sudah mengakui bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah Abraham itu bersunat, tetapi dalam hadits saja, berarti Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah. Coba Anda menggunakan nalar deh. Gunakan otak Anda kalau masih ada tersisa. Ketika kami menerangkan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada diterangkan secara jelas bahwa salah satu daripada milah Abraham itu adalah sunat, adalah berkurban, adalah menyembah hanya kepada Allah. Ya. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW yang sebagai sumber hukum yang kemudian menjelaskan. Sama ketika Anda bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah pembawa hukum Taurat. Dia yang menceritakan tentang kitab bilangan, kejadian, imamat, dan seterusnya. Beliau yang menceritakan tentang hukum sunat. Tapi apakah ada di dalam kitab Taurat itu Musa bersunat? Adakah perintah di dalam kitabnya Musa itu perintah bersunat kepada Musa? Gak ada kan? Anda bermazmur, Anda bernyanyi-nyanyi di gereja. Asalnya dari Daud. Adakah perintah di dalam mazmur kepada Daud untuk bersunat? Gak ada kan? Tapi apakah kemudian Anda mau mengakui bahwa Musa dan Daud itu tidak bersunat? Nah, disinilah dibutuhkan akal waras ketika berdialog tentang agama. Tapi saya paham kok. Ini hanya Anda lakukan semata-mata untuk menutupi kelemahan Anda. Anda tidak mampu membuktikan dalil di mana hukum Taurat berkaitan dengan puasa itu sifatnya universal. Coba. Jadi sekali lagi saya katakan, kami sudah final. Dalam ajaran agama Islam, kami diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu kemudian dijelaskan oleh Rasul Muhammad SAW bersunnat, ya, tidak menduakan Allah dengan menyembah kepada makhluk berupa manusia atau roh-roh. Itu yang diperintahkan kepada kami. Kami diperintahkan untuk mengikuti Abraham. Apa ajaran Abraham? Salah satunya adalah sunat. Oh, tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi Rasul Muhammad SAW yang menjadi sumber hadits bersamaan dengan ayat Al-Quran menerangkan bahwa Abraham itu bersunat. Kurang apa lagi coba? Nah, sekarang giliran Anda. Ketika Anda mengatakan hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, tapi puasa untuk universal, mana dalilnya? Ingat tema kita tadi. Yesus itu adalah seorang Muslim, seorang Yudaism, atau seorang kafir. Dan Anda mengatakan dia adalah seorang Yudaism, artinya dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Umat Islam menyebutnya Muslim, dan Muslim sudah pasti Islam. Berarti Yesus itu adalah seorang Islam, dan bukan orang Kristen. Terbukti Anda keteteran belum mampu membuktikan bahwa puasa yang Anda lakukan adalah merupakan puasa yang bersumber dari hukum Taurat, dikarenakan karena puasa dalam hukum Taurat itu sifatnya universal. Anda tidak bisa membuktikan itu. Musa bersunat sesuai dengan keturunan. Dia adalah keturunan Abraham. Perintah sunat yang dicatat Musa itu ketika Allah berfirman secara langsung. Allah berbicara langsung dengan Musa. Itulah hukum sunat yang tepat. Tetapi Muhammad, sumbernya dari mana sehingga dia tahu bahwa Ibrahim ini disunat, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan bahwa Ibrahim itu disunat. Nah, pertanyaan saya, Muhammad ini sampai dia tahu bahwa Ibrahim itu disunat itu sumbernya dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberitahu kepadanya bahwa Ibrahim itu disunat. Lalu kok tiba-tiba dia mengajarkan tentang sunat?
Apakah pengajaran itu berasal dari dirinya sendiri ataukah sesuai dengan firman Tuhan? Hadis itu adalah perkataan Muhammad. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Ibrahim disunat, tetapi Muhammad mengetahui bahwa Ibrahim itu disunat. Pertanyaan saya, itu sumbernya dari mana Muhammad ini bisa mengetahui bahwa Ibrahim itu disunat? Sedangkan jarak antara Ibrahim dengan Muhammad itu sekitar 2000 tahunan. Ya, itu makanya saya katakan tadi Anda itu lucu. Apakah kemudian Allah itu datang ke atas muka bumi ini langsung berfirman kepada seluruh manusia sehingga ada kitab suci Al-Quran? Tidak kan? Melalui Rasulullah Muhammad SAW lah kemudian Allah itu menyampaikan firman-Nya. Berarti yang berhak untuk menguraikan firman Allah kepada manusia itu adalah siapa yang menerima perintah itu. Dan dia dan tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Muhammad SAW. Coba, sama ketika umat Islam itu sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang rukun-rukun sholat. Tidak diterangkan tentang sunnah-sunnah sholat. Tidak dijabarkan mulai takbir sampai dengan salam sholat itu. Tapi hanya diterangkan melalui firman Allah, sholatlah kamu untuk mengingatku. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba. Nah, bagaimana kemudian sholat ini diuraikan? Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima wahyu yang menguraikan tentang sholat itu. Maka dia katakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas. Nah, berkaitan dengan sunat. Ketika ada perintah, ikutlah kamu kepada ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham itu? Rasulullah Muhammad SAW kemudian melalui pewahyuan, melalui ilham, melalui pencahayaan dari Allah, ya pengilhaman dari Allah, maka dia menerangkan kemudian. Apa yang disampaikan tentu adalah petunjuk dari Allah. Tidak mungkin dia mengada-ngadakan sesuatu. Karena Rasulullah Muhammad SAW juga diterangkan, adalah menerangkan dalam Al-Quran bahwa adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik, adalah orang yang berkata sesuatu yang tidak ia lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, ya, di situ dikatakan bahwa Musa memberi kalian peraturan untuk bersunat. Walaupun sunat itu sebenarnya tidak berasal dari Musa, tetapi dari bapak-bapak leluhur sebelum Musa. Karena itu pada hari Sabat pun kalian mau menyunatkan orang. Isa alaihissalam juga di dalam buku yang Anda imani sebagai kitab suci juga bersunat. Ya, Abraham juga bersunat. Jadi semua orang yang datang yang membawa risalah kenabian itu bersunat meskipun tidak diajarkan, tidak disampaikan dalam kitab mereka bahwa aku bersunat. Kalau Rasul Muhammad SAW itu sudah final, saya katakan tadi. Perintahnya jelas, ada unsur ya penekanan harus mengikuti kepada ajaran Abraham. Harus betul-betul mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mengikuti, bukan setengah-setengah. Maka perintah yang diajarkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian bersungguh-sungguh mengikuti ajaran sunat itu adalah sangat jelas. Tidak bisa lagi kemudian Anda pungkiri bahwa perintah sunat itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Lalu Anda mengatakan, dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu Abraham bersunat sementara jarak mereka itu jauh? Anda sendiri mengakui Al-Quran itu perintah Allah, perkataan Allah. Hadis itu perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, berarti tidak ada yang menghalangi antara Allah ingin mengabarkan tentang Abraham sunat ataupun tidak. Jadi yang mengabarkan sunat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pengilhaman, meski tidak tertuang secara langsung di dalam Al-Quran. Tetapi apa yang dijabarkan oleh Rasul Muhammad SAW, tentu itu adalah wahyu dari Allah. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kalau Anda meragukan apa yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, maka apakah juga Anda meragukan kitab yang Anda ambil terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia? Bahwa Abraham itu bersunat?
Bersunat kan? Nah, berarti Rasulullah Muhammad SAW itu tidak berdusta. Ketika dia mengatakan bahwa Abraham bersunat. Nah, apakah dia berdusta? Tidak. Dibenarkan oleh kitab Anda, memang Abraham itu bersunat. Yang lucu sekarang adalah Anda membantah itu semua. Anda membantah itu semua. Anda menginginkan sunat itu kudu wajib dituliskan dalam Al-Quran. Sedangkan tentang puasa saya minta kudu wajib dituliskan dalam kitab Anda tidak bisa menunjukkan sampai sekarang. Apalagi kalau saya minta, mana dalilnya Yesus memerintahkan manusia untuk menjadi Kristen? Mana dalilnya dari Yesus bahwa Yesus itu minta disembah, mengajarkan dirinya disembah seperti yang dilakukan Kristen sekarang? Mana? Anda akan mencret. Artinya bahwa Anda ngotot di sini minta dalil karena Anda tidak mampu menunjukkan dalil. Mana perintah puasa itu universal menurut hukum Taurat? Pertanyaan saya di sini sangat gampang loh, Bang Zul. Bang Zul mengatakan bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran Ibrahim tentang sunat. Pertanyaan saya, Muhammad dengan Ibrahim ini jarak sekitar 2000 tahun. Sedangkan sunat itu tercatat di dalam hadis. Hadis itu perkataan Muhammad. Muhammad ini bersumber dari mana sehingga dia bisa mengetahui orang yang jarak dengan dia sekitar 2000 tahun ini melakukan sunat? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak pernah menjelaskan bahwa milah Ibrahim itu adalah sunat, ataupun ajaran Ibrahim yang sebelum-sebelumnya itu tentang sunat. Tetapi Muhammad ini mengetahui, artinya dia lebih kuasanya lebih besar daripada Tuhan. Tuhan saja tidak tahu tentang milah Ibrahim seperti apa, tetapi Muhammad itu dia tahu. Artinya kemahakuasaan Muhammad ini lebih besar daripada Tuhan. Pertanyaan saya itu simpel saja, tolong dijelaskan. Sumbernya dari mana Muhammad ini bisa tahu? Ketika Anda bertanya, dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu bahwa Abraham itu bersunat? Tentu dari Allah. Ya. Kalau Anda meragukan itu, baca di kitab Anda. Apakah Abraham itu bersunat? Ya, bersunat. Udah selesai. Itu udah final itu. Kalau misalnya Rasulullah Muhammad SAW itu mengarangnya, karangannya pun tepat. Karena ternyata memang Abraham itu bersunat. Ayo. Jadi Anda mau lari kemana sebenarnya ini? Ya. Akui saja bahwa hukum Taurat itu memang diperuntukkan kepada Bani Israel. Dan Yesus datang sebagai penganut hukum Taurat. Dan dia bukan Kristen, tapi dia adalah seorang Muslim. Udah final. Udah selesai. Diskusi kita udah selesai. Nggak usah lagi berkelit di situ aja terus. Karena saya sudah menjelaskan itu. Ya, kalau saya mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengarang bahwa Abraham itu bersunat, gimana? Salah nggak karangan Rasulullah? Benar kan? Ya udah, ngapain kamu permasalahkan coba? Jadi saya anggap itu udah selesai ya. Sekarang tugasmu adalah mengakui dengan jujur bahwa Yesus itu adalah orang yang mengajarkan hukum Taurat. Sehingga penganutnya, pengikutnya harus juga mengajarkan Taurat, bukan mengajarkan buku dari Yunani. Gimana? Sepakat enggak? Baik, begini, kita kembali ke topik. Karena saya katakan kenapa kita kembali ke topik, karena sampai kapanpun Bang Jul tidak akan bisa menjawab tentang sunat ini. Kita kembali ke topik, apakah Yesus ini Muslim? Itu yang harus kita bicarakan lagi, coba. Jadi Anda sudah mengakui ya bahwa kehebatan Rasulullah Muhammad SAW itu sangat luar biasa ya. Dia bisa mengatakan bahwa Abraham itu bersunat dan ternyata itu betul. Sekarang Anda mau salto lagi. Ya, Yesus itu bukan seorang kafir, berarti dia adalah Muslim. Lawan kata kafir adalah Muslim. Kecuali kalau Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu kafir, menyembah kepada Yesus, berarti Yesus itu bukan Muslim. Tapi Yesus bukan kafir, yaitu Muslim, taat kepada perintah Tuhannya, maka kesimpulan dari saya, Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat pada perintah Tuhannya. Apakah menurut Anda Yesus itu adalah orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan? Jawab. Baik, Yesus itu seorang Muslim ataukah seorang Islam?
Jadi gini, Muslim itu adalah pelaku, Islam itu adalah hukumnya. Jadi orang yang melakukan hukum atau aturan berarti dia adalah Muslim. Jadi Islam itu adalah SOP-nya. Ya, pelaku SOP itu adalah Muslim. Ngerti enggak? Paham enggak sampai situ? Jadi Muslim itu sudah pasti Islam. Kenapa? Karena yang dikatakan Muslim adalah orang yang taat kepada perintah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Itu Muslim. Nah, Islam ini adalah ajaran. Ajaran apa Islam itu? Ajaran yang berkaitan dengan perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Ajaran Musa berkaitan dengan perintah dan juga larangan Tuhan, berarti ajaran Islam. Ajaran Yesus berkaitan dengan perintah dan larangan Tuhan, berarti dia adalah Islam. Siapa yang mengikuti ajaran Musa, maka dia adalah Muslim. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia adalah Muslim. Jadi yang kafir adalah yang melanggar ajaran Yesus. Nah sekarang apakah Kristen ini melanggar atau mengikuti ajaran Yesus? Melanggar. Maka dikatakanlah Yesus Kristen itu adalah kafir. Karena mereka ingkar terhadap perintah dan ajaran Tuhan yang dibawa oleh para utusannya. Ya, jadi Yesus itu adalah Islam, Yesus itu adalah Muslim yang melaksanakan dan mentaati ajaran Islam. Apa ajaran Islam itu? Ajaran Islam itu adalah perintah Allah, larangan Allah yang menjadi jalan keselamatan. Paham? Baik, Yesus itu seorang Muslim ataukah seorang Islam? Jadi kesimpulannya ya untuk diskusi kita pada siang hari ini adalah bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Nah, sebagai seorang Muslim, tentu pegangannya di dalam kehidupan keberagamaannya itu adalah perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Perintah Allah dan larangan Allah. Karena itulah kemudian perintah dan larangan Allah itu nantinya akan tersimpul dalam sebuah syariat yang disebut dengan syariat Islam. Makanya dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15 bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu saat ini belum mampu untuk menangkungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan tentang pengisapan dunia akan dosa. Dan itu adalah Islam. Ketika ajaran tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa, tentang hukum-hukum itu disempurnakan, maka hukum-hukum itu kemudian disebut dengan hukum Islam atau syariat Islam. Maka dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku reda Islam menjadi agamamu. Itu terang diajarkan dalam Al-Quran. Karena itulah kemudian saudara Meme Kremeh ya, Meme Kremeh atau siapalah namanya, lupa saya. Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia adalah hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Dia menyerukan di dalam surah Maryam, ani ubudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga di dalam kitab saudara, Yesus menyatakan bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kemudian Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah Allah yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Jadi pada hari ini saya hanya ingin mengatakan sebelum saya tutup bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Islam, yaitu hukum larangan dan perintah Allah. Ya, meski pada saat itu belum dikatakan Islam, tetapi millah artinya jalan, ya, millah atau jalan. Itulah jalan yang lurus. Millah Abraham itu jalan yang lurus, ajaran yang diajarkan oleh keturunan Abraham. Bagaimana kemudian menyembah hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan apapun, apalagi menduakan dengan manusia, apalagi roh-roh bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Mohon supaya dipahami apa yang saya sampaikan, bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim dan tidak sedikit pun pernah mengajarkan tentang Kristen. Jadi Kristen ini 100% adalah penumpang gelap yang tidak pernah mengajarkan atau mengamalkan sedikit pun di dalam kehidupannya yang berkaitan dengan prosesi ibadahnya, berkaitan dengan syariat yang pernah diajarkan oleh para nabi. Demikian dari saya, para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
kepada saudara Meme dan Kristen lainnya, ketika Anda ingin berdialog saya lebih intens, mungkin supaya tidak banyak waktu kita ke Zoom ya. Kalau ada yang berminat silakan japri ke saya. Demikian untuk sementara. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.